Chapter 1101, Xiao Yan, yang muncul di depan pandangan pelindung Wu, memiliki wajah yang penuh dengan keganasan yang kuat. Ada sedikit bekas darah di sudut mulutnya, dan pakaiannya compang camping. Sekilas, dia tampak sedikit sengsara. Jelas, badai api yang menyapu sebelumnya telah menyebabkan dia menderita beberapa luka. Tentu saja, luka-luka kecil ini bahkan tidak pantas disebutkan jika dibandingkan dengan kelompok Tianxi. Tubuh pelindung Wu menegang di hadapan suara yang padat itu. Ekspresinya menjadi lebih pucat. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat yang muncul di tangan di lehernya. Jika niat membunuh di mata Xiao Yan naik, kemungkinan pelindung Wu akan segera mati di tangannya. Tangan kiri Xiao Yan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya tidak mengandung emosi sedikit pun saat mereka menatap pelindung Wu. Pelindung Wu dari Hall of Souls ini telah menunjukkan kekuatan ganas di Gunung Awan berkabut di Kekaisaran Jiama saat itu dan bahkan telah menangkap Yao Lao di depan mata Xiao Yan. Beberapa tahun setelah kejadian itu, dia akhirnya jatuh ke tangan Xiao Yan dalam kondisi yang paling menyedihkan. Dulu, apakah kamu membayangkan bahwa kamu akan berakhir dalam situasi ini hari ini? Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum. Namun, senyuman itu berbahaya. Suara lembutnya menyebabkan hawa dingin meningkat di hati pelindung Wu. Jika kamu membunuhku, Hall of Souls pasti akan menyulitkanmu untuk bertahan hidup di wilayah Central Plains. Anda harus menyadari dengan jelas bahwa Hall of Souls saya bukanlah lembah sungai es. Pelindung Wu dengan paksa menahan hawa dingin di dalam hatinya. Dia mengeraskan mulutnya dan mengancamnya dengan suara yang dalam. Mata Xiao Yan melirik sebelum dia dengan acuh tak acuh tertawa. Kegelisahan tiba-tiba muncul di hati pelindung Wu ketika dia mendengar tawa ini. Sebelum dia bisa berjuang, nyala api yang panas dan tak terlihat melonjak dari telapak tangan Xiao Yan dan dengan cepat membungkusnya. Api tak terlihat baru saja melakukan kontak dengan tubuh pelindung Wu ketika dia tiba-tiba mengeluarkan pekikan yang tajam dan menyedihkan. Efek khusus membakar jiwa dari api hati jatuh itu menyakitkan seperti siksaan bagi pelindung Wu saat ini, yang tidak lagi memiliki perlindungan dari kabut hitam misterius itu. Pekikan tajam yang menyedihkan bergema di langit. Setelah itu menyebar ke seluruh kota Ye. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya diam-diam menelan seteguk air liur. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar pekikan menyedihkan pelindung Wu. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat pelindung Wu, yang menjadi lamban dalam nyala api. Dia hanya menjentikkan jarinya seperti jiwa pelindung Wu tentang pencar dan menyedot api ke tubuhnya. Pada saat ini, kepala pelindung Wu terkulai. Auranya sangat lemah. Gelombang rasa sakit yang membakar yang dipancarkan dari dalam jiwanya menyebabkan tubuhnya bergerak tanpa sadar. Apakah itu sangat menyakitkan? Xiao Yan melihat pelindung Wu yang sangat lelah. Tangannya membungkus leher pelindung Wu, meningkatkan kekuatannya. Ekspresi buas sekali lagi muncul di wajah mudanya. Kepahitan yang diderita guru di Hall of Souls kemungkinan 10.000 kali lebih besar dari ini. Oleh karena itu, adalah hal yang benar jika jiwa Anda benar-benar tersebar. Tubuh pelindung Wu bergerak-gerak. Setelah dibakar oleh api hati jatuh ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia melebarkan mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Jika seseorang menggambarkan emosinya saat ini, itu akan menjadi semacam penyesalan. Penyesalan semacam ini bukan karena dia telah menangkap Yao Chen. Sebaliknya, penyesalannya adalah karena dia tidak membunuh Xiao Yan dengan tamparan saat itu. Xiao Yan saat itu seperti mata semut. Satu tamparan dan dia akan dengan mudah mengambil nyawanya. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Itu karena semua faktor saat itu yang mengakibatkan situasi saat ini. Tepuk tangan. Suara tepuk tangan yang jelas tiba-tiba terdengar dari langit. Mata Xiao Yan mengikuti suara itu dan menoleh, hanya untuk melihat Tian Huo Zunze yang tersenyum dan wajah suram Tian Xuangzi di seberangnya.
Ini tidak terduga, bahkan diriku yang dulu telah salah perhitungan kali ini, Tian Xuangzi perlahan berbicara. Matanya suram saat dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan melirik Tian Xuangzi. Dia baru saja akan berbicara ketika gelombang kelelahan dipancarkan dari tubuhnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa 3 perubahan misterius api langit telah mencapai batas waktu. Xiao Yan dengan cepat mengambil beberapa pil obat, yang memulihkan Douqi, dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Baru kemudian wajah putih pucatnya tampak sedikit lebih baik. Kemampuanmu untuk mengalahkan kelompok Tianxi dengan mengandalkan kekuatan Dozong Bintang 2-mu telah melebihi ekspektasi diriku yang dulu. Sayangnya lembah sungai es saya tidak akan membiarkan kesalahan apapun kali ini, Tian Xuangzi berbicara dengan pelan. Mata Xiao Yan menyipit saat mendengar kata-katanya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan boneka iblis bumi yang jaraknya cukup dekat bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, ia berjaga di sampingnya. Pada saat ini, kondisi Xiao Yan secara bertahap melemah. Tidak ada yang tahu bagaimana hal-hal akan berkembang jika musuh kuat lainnya muncul. Tidak perlu menggunakan kata-kata untuk menakut-nakuti generasi muda. Kamu tidak akan bisa bertindak hari ini, Tian Huo Zunze mengangkat matanya. Setelah itu, dia melirik Xiao Yan dan berkata, kamu harus istirahat dulu. Serahkan orang ini padaku. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Matanya dengan hati-hati menatap Tian Xuangzi. Kondisinya saat ini tidak cocok untuk melanjutkan pertempuran. Jika orang tua itu menyerangnya, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak akan bisa bertahan selama 5 pertukaran. Beristirahat. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang-orang dari Hall of Souls saya dapat ditangkap secara acak? Suara acuh tak acuh perlahan bergema di langit seperti raungan menggelegar tepat ketika Xiao Yan hendak berbalik dan mundur, menyebabkan banyak orang menjadi terkejut. Setelah suara acuh tak acuh ini terdengar, orang bisa melihat penghalang udara dingin, yang mengelilingi kota Ye, mulai bergetar. Segera, udara dingin itu dengan paksa terkoyak. Kabut hitam melonjak dari segala arah. Setelah itu bertahan di langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kabut hitam melonjak sebelum perlahan memudar beberapa saat kemudian. 10 sosok terungkap di bawahnya. Aura dari 10 sosok ini semuanya cukup kuat, terutama untuk sosok yang berada di posisi pemimpin. Dia adalah seorang pria tua berjubah hitam, berambut biru. Bahkan tidak sedikit energi yang merembes dari tubuhnya. Namun, seluruh area ini bergetar hebat saat dia muncul. Dozong dari Hall of Souls. Gelombang keributan tiba-tiba meletus di dalam kota Ye ketika 10 sosok itu muncul. Cukup banyak orang yang menunjukkan wajah kusam. Kota Ye ini bisa disebut sangat hidup hari ini. Para ahli yang hampir tidak akan pernah dilihat orang mengungkapkan diri mereka satu per satu. Tubuh Xiao Yan juga tiba-tiba menegang saat kelompok ini muncul. Wajahnya langsung menjadi suram. Dia tidak berharap orang-orang dari Hall of Souls hadir di sini saat ini. Ekspresi Tian Huo Zunze juga sedikit berubah saat ini. Matanya menatap tajam ke pria tua berambut biru itu. Orang lain mungkin tidak bisa merasakan auranya, tapi dia jelas bisa merasakannya. Kekuatan orang ini bahkan lebih besar dari Tian Xuangzi di depan. Kemungkinan dia telah mencapai kekuatan bintang 2 Dozun. Hari ini situasinya menjadi lebih buruk. Dibandingkan dengan ekspresi Xiao Yan dan Tian Huo Zunze, wajah Tian Xuangzi menunjukkan senyuman pada saat ini. Dia melirik ekspresi Tian Huo Zunze dan hatinya tanpa sadar merasa sedikit gembira. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua berambut biru dan tertawa, "Keke, sebenarnya King Hai Zunze. Tidak terduga bahwa masalah ini bahkan membuat khawatir orang hebat seperti Anda. Tian Xuangzi, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu?" Pria tua berambut biru, yang dipanggil sebagai King Hai, menangkupkan tangannya ke Tian Xuangzi. Dia berkata dengan senyum tipis, "Saya baru saja menerima pesan yang mendesak.
Diri mulia ini secara kebetulan memimpin beberapa orang untuk melakukan suatu tugas. Saya jadi penasaran setelah menerima pesan. Yang terhormat Penatua Qing Hai, cepat tangkap Xiao Yan. Dia adalah seseorang yang secara pribadi diperintahkan oleh kepala balai untuk ditangkap. Pelindung Wu, yang dicengkeram di tangan Xiao Yan, juga tampaknya mendapatkan kewarasan sebelum kematiannya setelah melihat penampilan Qing Hai. Raungan serak dan rendah berteriak dari tenggorokannya dengan sekuat tenaga. Mata Xiao Yan menjadi dingin. Api yang tak terlihat melonjak dan melilit pelindung Wu. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan memasukkan pelindung Wu ke dalamnya dengan teriakannya yang menyedihkan. Jari Xiao Yan kemudian mengusap mulut botol dan membentuk segel api. Xiao Yan melempar botol giok itu ke cincin penyimpanannya. Matanya sedingin es saat dia melihat kelompok Qing Hai di kejauhan. Mata Qing Hai yang kacau sedikit menyipit saat melihat bahwa Xiao Yan telah menyegel pelindung Wu di depan matanya sendiri. Matanya menunjukkan keterkejutan saat dia menatap Xiao Yan dan bertanya, "Kamu adalah Xiao Yan itu?" Xiao Yan tidak membalas kata-katanya. Dia menggeser kakinya dan memindahkan dirinya ke belakang boneka iblis bumi. Sungguh tidak terduga kamu berani untuk menyombongkan diri meskipun menjadi target dari Hall of Souls. Keberanianmu ini benar-benar tidak buruk. Qing Hai tertawa saat melihat Xiao Yan tidak menjawab. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak malas, "Lepaskan orang itu. Anda juga harus melakukan perjalanan ke Hall of Souls dengan diri yang mulia ini." Wajah Tian Huo Zunze tenggelam saat mendengar kata-kata Qing Hai. Tubuhnya baru akan bergerak ketika Tian Xuangzi di depannya mengikuti dari belakang. Dia muncul seperti bayangan Tian Huo Zunze, menahannya pada saat bersamaan. Ekspresi Tian Huo Zunze suram saat dia berteriak dengan dingin. Saya tidak akan keberatan melakukannya jika Anda memiliki kemampuan." Tian Xuangzi sedikit tertawa. Setelah itu, dia berkata kepada Qing Hai Zunze, "Orang ini juga merupakan teman dari Xiao Yan. Namun, Anda bisa menyerahkannya kepada saya yang lama. Anda bisa fokus menangkap bocah itu." Mata keruh Qing Hai menyapu Tian Huo Zunze. Kejutan melintas di antara mereka. Segera, dia mengangguk dan tertawa, "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Diri mulia ini akan datang dan membantu Anda setelah menangkap Xiao Yan." Tian Xuangzi mengangguk sambil menyeringai. Dia menatap Tian Huo Zunze di seberangnya, yang wajahnya suram. Senyum lebat melintas di mata Tian Xuangzi. Qing Hai mengalihkan pandangannya dari Tian Huo Zunze. Setelah itu, mereka meluncur ke wajah dingin Xiao Yan. Dengan senyuman tipis, dia dengan lembut menekan kakinya ke udara kosong dan ruang di depannya dengan cepat berubah menjadi. Tindakan Qing Hai ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tubuhnya dengan cepat mundur. Namun, ekspresi gila melintas di matanya saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali saat ruang di depannya menjadi terdistorsi. Segera, tubuh Qing Hai Zunze muncul. Sebuah tangan keriput terkepal dan ruang di sekitar Xiao Yan langsung mengeras, mengunci Xiao Yan di tempatnya. Ruang yang dipadatkan ini adalah sesuatu yang Xiao Yan secara alami dapat hindari jika dia berada dalam kondisi puncaknya. Namun, setelah menggunakan 3 perubahan misterius api langit, dia berada di saat terlemahnya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Anak kecil, tidak ada satu orang pun yang diinginkan Hall of Soul saya tetapi tidak dapat memperoleh. Wajah Qing Hai tersenyum saat dia perlahan melangkah di udara kosong. Dia berjalan menuju Xiao Yan. Setelah itu, dia berhenti di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bagian atas kepala Xiao Yan. Ekspresi gila di mata Xiao Yan semakin padat saat dia melihat tangan itu mendekat. Beberapa jenis api surgawi di dalam tubuhnya mulai bergabung dengan cepat. Tepat ketika tangan Qing Hai hendak mencapai bagian atas kepala Xiao Yan, ruang padat di sekitarnya tiba-tiba hancur.
Kekuatan spasial yang lebih kuat menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Bahkan tubuh King Hai menunjukkan beberapa tanda kelesuan saat ini. Ruang memadat sebagai sosok elegan, berpakaian putih perlahan muncul di depan Xiao Yan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara yang menusuk tulang bergema di langit. Luka dia dan kamu akan mati. Chapter 1102. Senyuman di wajah King Hai, yang dipenuhi dengan kemalasan, tiba-tiba berubah saat sosok halus, elegan, dan berpakaian putih itu muncul. Dia menarik tangannya dengan cara seperti kilat. Tubuhnya bergetar. Dia melarikan diri dari ruang padat di sekitarnya. Setelah itu, dia dengan cepat mundur. Kamu siapa? Anda berani campur tangan dalam urusan Hall of Souls saya? Teriakan marah keluar dari mulut King Hai saat dia mundur. Ruang yang terdistorsi perlahan menjadi tenang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok berpakaian putih itu dengan jelas muncul di depan mata semua orang. Wanita itu mengenakan gaun putih. Melihat dari kejauhan, dia menunjukkan sikap yang sangat halus. Rambut putih salju panjangnya jatuh ke pantatnya yang indah. Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut seputih saljunya terbawa angin, tampil elegan dan memikat. Karena posisinya, banyak orang tidak dapat melihat penampilan persis wanita ini. Namun, dari pinggangnya yang bugar dan halus, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah kecantikan yang langka. Xiao Yan tentu saja tidak akan menganggap sosok ini asing. Siapa lagi orang ini selain dokter peri kecil? Apakah kamu berhasil? Xiao Yan tercengang saat melihat ke arah dokter peri kecil, yang muncul tepat pada waktunya. Akhirnya, dia bertanya karena terkejut. Dokter peri kecil menoleh. Dia mengungkapkan senyumnya yang indah saat matanya yang indah menatap Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit dan mengerutkan bibirnya menjadi lengkungan yang mempesona. Setelah itu, matanya tiba-tiba menyadari sisa-sisa darah yang masih tertinggal di sudut mulut Xiao Yan. Segera, hawa dingin ditambahkan ke busurnya. Dia dengan lembut bertanya, apakah dia yang melukaimu? Bersantai, orang yang melukaiku menderita cedera yang 10 kali lebih serius dari cedera saya. Xiao Yan tersenyum. Matanya dengan hati-hati mengukur dokter peri kecil di depannya, dan dia menemukan bahwa dia tidak lagi dapat mendeteksi kekuatan tepat pihak lain. Pada saat ini, perasaan yang diberikan dokter peri kecil padanya seperti danau yang sunyi dan tak terduga yang tidak memungkinkan seseorang untuk melihat dasarnya. Kekuatanmu, Anda telah melanggar kelas Dozun. Suara Xiao Yan mengandung kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan. Dokter peri kecil sedikit tersenyum dan mengangguk. Dia saat ini merasa sangat sehat. Tubuh racun yang menyedihkan, yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun, jatuh di bawah kendalinya ketika poison dan terbentuk. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang racun tubuh yang secara tidak sengaja meletus dan menyebabkan kematian. Tubuh racun yang menyedihkan tidak lagi menjadi pedang bermata dua. Sebaliknya, itu telah menjadi senjata tajam yang hanya bisa dia kendalikan. Kamu juga bersekongkol dengan Xiao Yan. Ekspresi King Hai tenggelam saat dia berteriak dengan suara dingin setelah melihat Xiao Yan berbicara dengan gembira dengan dokter peri kecil. Dokter peri kecil akhirnya menoleh perlahan setelah mendengar tangisan King Hai. Mata cantiknya menyapu dirinya. Setelah itu, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya. Masalah ini adalah dendam dengan Hall of Souls dan Xiao Yan saya. Harap pikirkan 2 kali sebelum berpartisipasi. Kalau tidak, kamu mungkin akan menyinggung faksi yang tidak bisa kamu ganggu hanya untuk keuntungan sesaat. King Hai dengan serius berteriak. Ekspresi marah melintas di mata King Hai ketika dia melihat situasi ini. Dari cara pihak lain memperkuat ruang dengan tangan kosongnya, sepertinya kekuatan orang lain sedikit lebih kuat darinya. Namun, dia tidak tahu apakah dia telah melangkah menjadi bintang 3 Dozun. Bagaimana mungkin begitu banyak ahli yang membantu bocah ini? 2 Dozun. Bahkan Hall of Souls saya tidak bisa menganggap enteng ini. Hati King Hai agak khawatir dan tidak pasti saat tatapannya menyapu Xiao Yan di belakang dokter peri kecil.
Dia mengalami kesulitan membayangkan bagaimana Xiao Yan bisa membuat dua elit Dozuns menjadi pengawalnya, mengingat dia lahir di tepi benua Hall of Souls. Aku belum pernah mendengarnya, bahkan jika aku pernah, itu bahkan tidak sepenting sehelai rambutnya. Dokter peri kecil hanya tersenyum dan menjawab di hadapan ancaman King Hai. Xiao Yan tidak berdaya saat mendengar ini. Tampaknya King Hai akan melompat-lompat. Kata-kata ini terlalu mengejutkan. Seperti yang diharapkan, kata-kata dokter peri kecil baru saja terdengar ketika ekspresi King Hai berubah suram. Cahaya berwarna biru berkedip-kedip di tangannya yang keriput seperti cakar elang. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara yang padat, "Kalau begitu, izinkan diri yang mulia ini untuk menguji apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini." Ganda, pimpin yang lain untuk menangkap bocah itu. Serahkan orang ini kepadaku untuk berurusan dengan. Setelah mendengar teriakan King Hai, 9 ahli lainnya dari Hall of Souls, yang berdiri di langit tidak jauh, segera menanggapi secara serempak. Mereka perlahan menyebar dan mulai mengelilingi Xiao Yan saat mereka mendekatinya. Aura ke-9 orang ini semuanya cukup kuat. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tianxi, pemimpinnya, yang dipanggil Ganda, memiliki kekuatan bintang 7 Dozong. Yang lain sedikit lebih lemah, tapi mereka juga eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Jika Xiao Yan berada pada kondisi puncaknya, dia masih bisa melawan mereka. Namun, sepertinya akan sedikit sulit dengan kondisinya saat ini. Dokter peri kecil melirik sekelilingnya. Dia dengan lembut membuka mulutnya dan kabut berwarna abu-abu dimuntahkan. Segera, itu menyebar bersama angin, berubah menjadi sekelompok kabut keabu-abuan. Secara kebetulan, itu menutupi ruang di sekitar Xiao Yan. Kabut berwarna abu-abu ini tidak tebal dan orang bisa melihat dengan baik melalui itu. Orang-orang di luar bisa dengan jelas melihat Xiao Yan, yang ada di dalamnya. Namun, tidak ada yang berani untuk maju karena siapapun yang mengetahui barang-barang mereka dapat mengetahui bahwa kabut berwarna abu-abu biasa ini mengandung racun yang sangat mematikan. Kelompok 9 orang ganda itu memandang kabut berwarna abu-abu. Setelah itu, mereka saling berhadapan. Mereka bisa mengendus semacam perasaan berbahaya di dalam kabut. "Kamu," sebuah kesuraman melintas di mata ganda. Tatapannya beralih ke temannya. Dia menunjukkan jarinya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Ekspresi pria berpakaian hitam berubah sedikit saat mendengar ini. Namun, di bawah wajah ganda yang gelap dan suram, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan memanggil Doki di dalam tubuhnya. Doki melilit tubuhnya sebelum dia dengan hati-hati melakukan kontak dengan kabut berwarna abu-abu. Desis mendesis. Doki di tubuh pria berpakaian hitam baru saja melakukan kontak dengan kabut abu-abu ketika tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis. Warna keabu-abuan melonjak ke wajahnya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah merasakan perubahan ini, pria berpakaian hitam itu buru-buru mundur dengan ngeri. Setelah itu, dia duduk di langit dan mengedarkan dokinya untuk mengeluarkan racun. Setelah melihat adegan ini, ekspresi kelompok ganda langsung berubah. Teror melintas di mata mereka ketika mereka melihat kabut abu-abu ini. Melihat bahwa orang-orang ini tidak berdaya, dokter peri kecil akhirnya tersenyum tipis. Mata cantiknya beralih ke King Hai di depannya. Rasa dingin melintas di matanya. Orang tua ini sedang berpikir untuk menangkap Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia izinkan. Saya juga berpikir untuk menguji seberapa kuat sebenarnya seorang elit Dozun. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku. Dokter peri kecil tersenyum manis. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan aura berwarna abu-abu bertahan di jari-jarinya yang panjang. Bahkan ruang di sekitarnya membentuk sedikit riak sementara doki abu-abu mengalir. Ekspresi King Hai menegang saat melihat ini. Segera, keganasan melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan ruang terdistorsi. Dia memimpin untuk tampil di depan dokter peri kecil.
Tangannya yang keriput seperti cakar elang karena membawa riak spasial yang kuat dan meraih leher panjang Dokter Peri Kecil. Dokter Peri Kecil dengan anggun menggeser kakinya dan dengan mudah menghindari serangan tajam King Hai. Doki abu-abu yang tersisa di tangannya tiba-tiba membengkak. Setelah itu, jari-jarinya yang panjang menekan langit kosong, dan dia menekannya ke tubuh King Hai dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi King Hai berubah sedikit ketika dia menghadapi doki abu-abu di tangan Dokter Peri Kecil. Dia bisa dengan jelas merasakan bahaya ketika doki abu-abu itu bergegas. Bang! Cahaya berwarna biru melonjak di tangan King Hai. Setelah itu membawa kekuatan spasial yang beriak saat tinjunya dengan keras menabrak tangan Dokter Peri Kecil. Keduanya baru saja bertabrakan ketika garis spasial hitam gelap terbuka di langit. Tubuh cantik Dokter Peri Kecil bergetar sementara King Hai mundur 2 atau 3 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. King Hai menstabilkan tubuhnya, namun, ekspresinya sangat jelek. Doki yang luas dan mungkin di dalam tubuhnya melonjak. Setelah itu, diaglomerasi di telapak tangannya. Sesaat kemudian, dia bisa mendengar suara mendesis. 3 pilar darah kecil keluar dari telapak tangannya. Bau darah meresap ke dalam pilar darah. Jenis uap racun apa yang ada di tangan wanita ini? Apakah ini menakutkan? Ekspresi terkejut melintas di mata King Hai setelah memaksakan racun yang telah menyerang tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan racun yang mematikan. Dokter Peri Kecil tidak mengejar setelah memaksa King Hai kembali. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Setelah memberi isyarat dengan tangannya, dia menarik kabut racun di sekelilingnya. Segera, ruang di sampingnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Sosok Tian Huo Zunze juga muncul saat ini. Xiao Yan terluka. Kami kalah jumlah dan seharusnya tidak terus terlibat dengan mereka di sini. Mari kita pergi dulu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tian Huo Zunze berbicara dengan suara yang dalam setelah muncul. Dokter Peri Kecil sedikit mengangguk. Tempat seperti ini memang tidak cocok untuk tinggal lama-lama. Aku akan menghancurkan penghalang udara dingin itu. Kamu harus membawa Xiao Yan dan pergi. Tian Huo Zunze melihat udara dingin yang menyebar di langit dan berbicara. Tian Huo Zunze tidak menunggu jawaban setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di bawah penghalang kabut dingin. Setelah itu, dia dengan keras mengayunkan tinjunya. Bang! Pukulan itu menabrak kabut dingin dan seluruh penghalang kabut dingin mulai bergetar. Kabut dingin yang tebal dengan cepat menipis. King Hai Zunze, serang! Jangan biarkan mereka kabur. Tian Xuangzi juga mengerti maksud kelompok Xiao Yan setelah melihat ini. Ekspresinya menjadi dingin. Lembah sungai es mereka telah memanggil pasukan besar untuk datang ke tempat ini. Wajah apa yang akan mereka miliki jika kelompok Xiao Yan berhasil melarikan diri pada akhirnya? King Hai mengerti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi seperti itu bahkan tanpa Tian Xuangzi membuka mulutnya. Keduanya berkedip, berubah menjadi bayangan cahaya saat mereka dengan kejam bergegas ke Tian Huo Zunze di bawah, membawa kekuatan spasial yang perkasa. Kedua sosok itu baru saja bergegas keluar ketika Dokter Peri Kecil melesat keluar dari bawah Tian Huo Zunze. Dia melambaikan tangannya dan uap racun abu-abu menyebar. Karena mereka takut akan keampuhan racun ini, baik Tian Xuangzi dan King Hai hanya bisa buru-buru menghentikan tubuh mereka. Tian Huo Zunze sekali lagi melayangkan pukulan tanpa ampun sementara kedua sosok itu berhenti. Setelah melontarkan pukulan ini, penghalang udara dingin yang menembus langit akhirnya menampakkan sebuah terowongan. Sukacita muncul di mata Tian Huo Zunze saat melihat ini. Dia menarik Xiao Yan ke arahnya saat dia berteriak kepada Dokter Peri Kecil di belakangnya, "Ayo pergi." Tangisan Tian Huo Zunze baru saja terdengar ketika dia meraih Xiao Yan dan memimpin untuk bergegas melalui terowongan, yang muncul di penghalang udara dingin. Namun, tubuhnya baru saja maju ketika ruang di sekitar terowongan udara dingin menjadi terdistorsi.
Riak spasial yang padat menyebar darinya. Tidak terduga bahwa tubuh racun yang menyedihkan dapat dikendalikan. Saya salah hitung. Desahan keluar dari ruang yang terdistorsi. Tahta es samar-samar muncul dari luar angkasa. Ada sosok berjubah putih di singgasana yang perlahan berdiri. Udara dingin melonjak di sekitar mereka. Chapter 1103. Udara dingin di langit tiba-tiba mencapai puncaknya ketika sosok berjubah putih di ruang terdistorsi perlahan berdiri. Kepingan salju berhamburan dari langit. Dalam waktu singkat, seluruh kota Ye berada di bawah lautan salju. Melihat dari kejauhan, itu tampak terbungkus perak, terlihat sangat menawan dan dingin. Badan pengisian ke depan dari kelompok 3 orang Xiao Yan berhenti pada saat ini. Segera, perasaan bahaya muncul dari hati mereka. Tubuh mereka bergerak dan ditarik kembali dengan kecepatan seperti kilat. Sementara mereka bertiga mundur dengan cepat, suara retakan tiba-tiba keluar dari dalam ruang yang terdistorsi. Segera, tangga es hitam pudar perlahan diperpanjang. Sosok berjubah putih itu perlahan turun menggunakan tangga es hitam ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera terlempar ketika sosok berjubah putih ini menampakkan dirinya. Orang yang tiba-tiba muncul mengenakan jubah putih. Dia memiliki sosok yang tinggi, dan wajahnya tampak sangat muda. Ada beberapa ketidakpedulian yang dipancarkan dari antara alisnya. Meskipun ini masalahnya, masih sangat sulit untuk menyembunyikan penampilannya yang tampan. Namun, tampaknya ada sikap feminin yang terpancar dari penampilannya yang tampan. Selain itu, ada gambar bunga salju hitam pekat di antara alis pria misterius berjubah putih ini. Ketika mata seseorang melihatnya, gambar ini sepertinya membekukan bahkan jiwa seseorang, tampak sangat tidak biasa. Pria berjubah putih itu meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Dia berdiri di tangga es berwarna hitam seperti kepingan salju, yang tersebar turun dari langit, melesat dan berputar di sekitar tubuhnya. Kepingan salju yang lemah saat ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Ini adalah kepala lembah dari lembah sungai es Binghe. Astaga, iblis tua ini sebenarnya telah datang sendiri untuk tubuh racun yang menyedihkan. Dia telah memanggil kekuatan yang begitu besar. Bukankah itu terlalu menakutkan? Kota Ye tidak kekurangan beberapa orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa. Oleh karena itu, banyak seruan tanpa sadar bergema ketika mereka melihat pria berjubah putih berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Semua orang di dalam klan Ye menjadi membosankan saat ini. Ekspresi Xin Lan sangat pucat. Tubuhnya tanpa sadar sedikit bergoyang. Kepala lembah-lembah sungai es. Nama besar ahli ini dikenal oleh hampir semua orang di kawasan tengah. Biasanya sangat jarang melihat ahli seperti itu. Tanpa diduga, sosok legendaris ini secara pribadi muncul karena kelompok Xiao Yan. Salam kepala lembah. Tian Xuangzi di langit melihat sosok berjubah putih ini, yang tiba-tiba muncul. Sukacita melonjak di wajahnya saat dia dengan hormat menyambutnya. Di mana Tian Xi? Mata pria berjubah putih itu perlahan menyapu sekelilingnya sebelum dia tiba-tiba bertanya. Tian Xuangzi mengungkapkan wajah malu saat mendengar ini. Dia menunjuk ke lubang besar di kota Ye. Tian Xi yang tidak sadarkan diri dan terluka parah terbaring di dalamnya. Mata pria berjubah putih itu mengikuti arah jari Tian Xuangzi. Dia melirik sejenak sebelum sedikit mengangguk. Kepingan salju di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar sedikit lebih cepat. Hihi, bahkan kepala lembah Bing secara pribadi terlibat. King Hai di samping juga menangkupkan tangannya ke pria berjubah putih itu. Meskipun dia juga seorang elit Dozun, King Hai sadar bahwa ada celah yang cukup besar antara dia dan kepala lembah dari lembah sungai es ini. Kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas Dozun jauh dari apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Itu adalah semacam sistem hierarki yang sangat pasti. Cukup sulit bagi seseorang di kelas Dozun untuk menantang orang lain dari level yang lebih tinggi. Selain itu, kepala lembah-lembah sungai es ini telah terkenal di Central Plains lebih lama dari King Hai.
Pria berjubah putih itu hanya mengangguk di depan telapak tangan King Hai. King Hai tidak menunjukkan tanda-tanda marah karena ini. Dia tersenyum, tidak peduli. Kepala Lembah Bing, orang yang bernama Xiao Yan itu adalah seseorang yang secara pribadi diminta oleh Kepala Balai. Tolong beri Hall of Souls saya beberapa wajah setelah Anda menangkap mereka dan menyerahkannya kepada saya. Kejutan melintas di mata Bing Zunze ketika dia mendengar kata-kata King Hai. Matanya menimbang Xiao Yan dengan minat. Orang ini secara pribadi diminta oleh Kepala Aula Hall of Souls. Kilatan berkedip di dalam mata Bing Zunze. Namun, sesaat kemudian, dia menarik pikiran untuk mencoba menangkap orang ini bersama dengan targetnya. Dia telah melihat orang itu dari Hall of Souls saat itu. Dia memang sangat menakutkan. Tidak perlu bermusuhan dengan orang itu hanya karena anak kecil ini. Itu benar-benar tidak ada gunanya. Bahkan dia sedikit takut dengan makhluk misterius yang dikenal sebagai Hall of Souls. Aku hanya menginginkan tubuh racun yang menyedihkan. Mata Bing Zunze perlahan bergeser. Sesaat kemudian, mereka berhenti di dokter peri kecil. Kedua matanya memancarkan panas yang sangat langka. Kelompok 3 orang Xiao Yan telah berkumpul bersama saat Bing Zunze muncul. Mata mereka muram saat mereka mengamatinya. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Kemungkinan dia tidak lebih lemah dari Tang Zhen dari Burning Flame Valley. Jika kita bertukar pukulan dengannya, kemungkinan dokter peri kecil saat ini tidak akan cocok untuknya. Mata Xiao Yan dengan cepat berkedip. Situasi ini pasti berbahaya. Jika mereka tidak menyelesaikannya dengan benar, kemungkinan kota Ye ini benar-benar akan menjadi tempat keputusasaan Xiao Yan. Beberapa doki di tubuh saya telah pulih. Jika kita benar-benar berakhir pada saat-saat terakhir yang kritis, saya akan menggunakan flame pemusnahan lotus terakhir bahkan jika saya harus melakukannya dengan paksa. Jika tidak, kemungkinan besar kita semua akan kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Mata Xiao Yan dengan cepat berkedip. Berbagai pikiran untuk melarikan diri terus melintas di dalam hatinya. Xiao Yan, aku akan menahan mereka setelah ini. Anda dan Tuan Tuayao harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tangan yang agak sedingin es dengan lembut meraih Xiao Yan sementara pikirannya dengan cepat beredar. Bisikan rendah dikeluarkan pada saat bersamaan. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Tampaknya dokter peri kecil juga merasakan bahwa Bing Zunze ini akan sulit untuk dihadapi. Sepertinya itu tidak akan mudah bahkan jika kita ingin pergi. Sisi lain memiliki 3 dozuns. Lagi pula, ada Bing Zunze yang tidak bisa kita lihat. Tianhuo Zunze mendesah pelan. Dia akhirnya merasakan parahnya situasi. Aku tidak akan menyakitimu jika kau pergi bersamaku. Bing Zunze seakan belum mendengar percakapan antara kelompok Xiao Yan. Tatapannya mengandung panas yang berapi-api saat dia menatap dokter peri kecil. Suaranya juga menjadi sangat lembut. Dalam mimpimu, wajah dokter peri kecil sedingin es. Aliran berwarna abu-abu berlama-lama di tangannya. Ada aura mematikan yang meresap di sekitar sini. Ini adalah uap racun yang menyedihkan. Namun, uap racun yang menyedihkan ini saat ini telah menjadi senjata paling tajam di gudang dokter peri kecil. Uap racun yang menyedihkan baru saja muncul ketika dengan cepat diaglomerasi menjadi panah beracun. Itu mengeluarkan suara swoosh. Ruang di depannya menjadi terdistorsi dan menghilang. Ruang di depan Bing Zunze juga menjadi terdistorsi. Panah racun ditembakkan darinya, menargetkan jantungnya. Bing Zunze hanya tersenyum di depan panah beracun yang tersentak. Kepalanya sedikit bersandar dan dia menghirup dengan mulutnya. Sebuah kekuatan isap dipancarkan dan dia menghisap uap racun yang menyedihkan ke dalam tubuhnya. Aura abu-abu muncul di wajah Bing Zunze saat uap racun yang menyedihkan memasuki tubuhnya. Sesaat kemudian, warna keabu-abuan ini menghilang. Cahaya yang tidak biasa di matanya juga menjadi lebih padat. Ini adalah uap racun sedih yang paling murni. Wajah Bing Zunze sangat nyaman setelah menghirup udara dalam-dalam. Segera, dia merasa sedih saat mendesah,
Semakin murni, semakin besar keinginan saya untuk mendapatkan Anda. Setelah saya mendapatkan Anda, tubuh racun menyedihkan saya mungkin menjadi konstitusi yang paling sempurna. Ekspresi kelompok Xiaoyan berubah saat mereka mendengar kata-kata ini. Mereka memandang Bing Zunze dengan wajah kaget. Dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Tubuh racun yang menyedihkan dibagi menjadi yang alami dan buatan. Tubuh racun menyedihkan saya adalah buatan. Namun, itu tidak masalah. Selama aku bisa mendapatkan tubuh racun sedihnya, aku akan bisa menebus cacat ini. Bing Zunze dengan lembut menjilat bibirnya. Suara jahatnya bergema di sekitar kelompok Xiaoyan saat dia melakukannya. Jadi itu adalah tubuh racun sedih buatan. Xiaoyan menghela nafas lega. Dia telah mendengar bahwa itu mungkin untuk membuat tubuh racun yang menyedihkan. Namun, itu sangat sulit. Selain itu, seseorang harus menanggung risiko kematian yang besar. Bahkan jika seseorang akhirnya berhasil, seseorang mungkin hanya memiliki konstitusi yang tidak berguna pada akhirnya. Itu berkali-kali lebih buruk jika dibandingkan dengan tubuh racun alami dari dokter peri kecil. Tidak heran lembah sungai es sedang mencari tubuh racun yang menyedihkan. Itu karena alasan ini. Bing Zunze mengusap bunga salju berwarna hitam di antara alisnya setelah berbicara. Setelah itu, dia dengan lembut tertawa, "Saya benar-benar terlalu bersemangat. Aku telah memberi tahu kalian semua ini." Bunga salju berwarna hitam berkedip saat tawa terdengar. Kepingan salju yang berdesing di sekelilingnya langsung berubah menjadi warna hitam yang aneh pada saat ini. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk ke kelompok Xiaoyan. Kepingan salju hitam mendesis itu segera menyapu setelah jarinya menekan. Setelah itu, mereka menembak ke arah kelompok Xiaoyan dari segala arah. Ekspresi dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze sedikit berubah saat mereka melihat Bing Zunze melancarkan serangan. Keduanya memblokir Xiaoyan. Miti Doki melonjak keluar dari tubuh mereka dan membentuk dinding Doki yang mengerikan di depan mereka. Kepingan salju berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke dinding Doki besar seperti senjata tersembunyi, tertanam dalam di dalamnya. Setelah itu, gelombang demi gelombang warna hitam aneh dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, itu jenuh di dinding Doki. Bang! Dinding Doki runtuh mengikuti penyebaran warna hitam. Dua warna hitam yang tidak biasa berubah menjadi dua naga hitam yang tampak ganas. Mereka membawa raungan saat mereka menyerang dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze. Dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze dengan cepat mundur ketika mereka melihat ini. Dua pilar Doki yang perkasa melonjak dari telapak tangan mereka dan bertabrakan dengan keras dengan dua naga hitam. Bang! Keduanya bertabrakan dan retakan spasial menyebar seperti jaring laba-laba. Pertukaran sengit ini menyebabkan tubuh Little Fairy Doctor dan Tianhuo Zunze gemetar. Rangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Dengan segera, kaki mereka mendorong udara kosong, dan mereka dengan cepat mundur sejauh 100 meter. Mereka bertarung 2 lawan 1, tapi orang yang berada di atas angin adalah Bing Zunze. Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Bing Zunze tersenyum tipis setelah mengalahkan dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze dengan satu serangan. Dia melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia secara acak melambaikan tangannya dan salah satu naga hitam, yang telah menghilang, sekali lagi terbentuk. Itu meraung saat menerkam ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan berangsur-angsur menjadi merah darah saat melihat naga hitam itu menyerang. Api surgawi di dalam tubuhnya telah digabungkan sebelumnya. Teratai api yang agak ilusi perlahan muncul di telapak tangannya. Naga hitam itu meraung dan menerkam. Itu disertai dengan angin berdarah karena dengan cepat diperbesar di mata Xiaoyan. Dengan pendekatan naga hitam, teratai api di tangan Xiaoyan secara bertahap menjadi kurang transparan. Namun, ekspresinya menjadi semakin pucat. Naga hitam itu dengan ganas menyerbu di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat teratai api di
Tangan Xiaoyan akan segera muncul, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Dua sosok tua muncul dengan cara yang aneh. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan menyebarkan naga hitam. Setelah naga hitam itu hancur, sosok berwarna hijau mulai perlahan muncul di ruang terdistorsi di belakang dua sosok tua itu. Suara lembut yang mengandung aura halus bergema di seluruh negeri. Jika dia terluka, lembah sungai es akan menghilang. Chapter 1104. Suara yang lembut dan lembut berlama-lama di atas langit. Kepingan salju di langit tiba-tiba berhenti ketika suara itu menyebar. Setelah itu, mereka meleleh, membentuk riak yang terlihat menyebar ke segala arah secara melingkar. Xiaoyan, yang matanya berwarna merah darah, tiba-tiba gemetar saat suara lembut ini, yang berisi perasaan halus, mencapai telinganya. Warna darah di matanya dengan cepat menyebar dan teratai api pemusnahan di tangannya menghilang dengan tenang. Tenggorokan Xiaoyan berguling samar saat matanya meluncur ke ruang terdistorsi dengan ekspresi tidak percaya. Suara ini hampir seperti keakraban yang sedalam jiwa. Bahkan jika Xiaoyan telah melupakan suaranya sendiri, suara ini, yang sudah tertanam dalam di hatinya, tidak akan pernah dilupakan olehnya. Sun tenggorokan Xiaoyan berguling. Sesaat kemudian, nada gumaman lembut perlahan keluar dari mulutnya. Suara itu mengandung perasaan seperti mimpi palsu di dalamnya. Ekspresi Bing He, yang awalnya acuh tak acuh, berubah karena perubahan mendadak yang tak terduga ini. Matanya menatap dua sosok tua di depan ruang yang terdistorsi, dan mereka segera menyempit. Sementara ekspresi Bing He berubah, pandangannya tertuju pada ruang yang terdistorsi. Sosok halus berwarna hijau perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Setelah itu, dia dengan lembut melangkah keluar dari ruang terdistorsi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, muncul di tanah kepingan salju ini. Pakaian hijau di tubuh wanita itu tidak mewah. Namun, mereka secara samar-samar mengandung aura berbeda yang sepertinya berasal dari alam. Jenis pembedaan ini bukanlah dari aura duniawi. Sebaliknya, itu adalah aura mulia yang dimiliki oleh Tuan Dunia ini. Itu seperti garis keturunan dari seorang raja dengan sejarah yang panjang, dan itu tidak lenyap meskipun ada waktu. Rambut hitam panjang sosok itu secara acak diikat oleh pita ungu pucat, dengan patuh tergantung di sepanjang tubuh sosok yang bergerak itu. Kadang-kadang, angin sepoi-sepoi akan terbentuk dan rambut hitam berkibar, memancarkan perasaan keluar dari dunia ini. Sosok itu tampak seolah-olah dia adalah peri yang secara tidak sengaja memasuki alam fana, memiliki aura halus yang tidak memungkinkan orang lain bersembunyi. Banyak mata tertuju ke atas dan berhenti di wajah sempurna wanita berpakaian hijau itu. Kulit putihnya tampak seolah-olah akan pecah hanya dengan meniupnya meskipun itu mengandung kemerahan-kemerahan yang memikat. Ada senyum lembut di wajahnya yang memiliki kelembutan angin musim semi. Senyuman ini dipenuhi dengan aura magis yang tidak biasa. Seolah-olah semua kekhawatiran di hati seseorang akan langsung hilang begitu melihat senyumnya. Wanita semacam ini muncul seolah-olah dia adalah peri dengan aura spiritual dunia yang menutupi dirinya, menyebabkan dia tampil sempurna. Wanita berpakaian hijau itu perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi. Dia tidak melihat Bing He. Sebagai gantinya, dia perlahan berbalik di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Muridnya yang cerah dengan lembut menatap pria muda di belakangnya. Sebuah tawa manis tanpa sadar keluar ketika dia melihat ekspresi tidak percaya di wajah di belakangnya. Senyuman yang tiba-tiba mekar seperti epifilum, memancarkan daya pikat yang mengejutkan. Ini menyebabkan tak terhitung banyaknya orang di bawah ini menjadi linglung di bawah senyum indahnya. Senyuman yang bisa menghancurkan kota. Wanita seperti gambar itu menggeser kakinya dan tiba di depan Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya yang bersih, putih, seperti batu giok dan dengan lembut menekannya ke kepala Xiaoyan. Seolah-olah dia memperkirakan tinggi badannya. Riak yang memikat akhirnya muncul di dalam pupil matanya yang cerah, yang biasanya tidak berdesir seperti sumur tua.
Xiao Yan GG. Gadis itu berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan saat semua orang di sekitarnya memperhatikan. Bibir cerahnya terbuka dan suara lembut sehalus sutra terdengar lembut. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Hatinya bergetar karena kegembiraannya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan bahwa dia telah kehilangan dirinya sendiri. Dia mengawasi wanita yang sering dia pikirkan. Selama beberapa tahun ini, gadis itu menjadi sangat cantik. Selain itu, Xiao Yan senang menemukan bahwa masih ada perasaan yang akrab di matanya yang seperti air musim gugur yang menghangatkan hatinya. Penampilan wanita di depannya benar-benar berubah. Sikap, kekuatan, dan wajahnya cukup baginya untuk menjadi dewi di hati banyak orang. Namun, saat Xiao Yan menatapnya, dia mengerti bahwa terlepas dari bagaimana dia berubah, dia masih gadis kecil yang suka mengikuti di sampingnya dan berulang kali memanggil, Xiao Yan GG. Tubuh Xiao Yan dengan lembut bergetar. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan emosi yang telah ditekan di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dia mengambil langkah maju, mengulurkan tangannya, dan memeluk wanita yang sangat cantik di depan banyak seruan yang tak terhitung jumlahnya. Tindakan mendadak Xiao Yan ini sedikit mengejutkan Sun Er. Mulut kecilnya mengeluarkan napas lembut sebelum kemerahan cerah terbang ke wajahnya. Dia dengan lembut berjuang sejenak sebelum menyerah. Baik dia dan Xiao Yan bukan lagi pemuda dari saat itu. Dia bisa merasakan emosi yang telah ditekan di hati Xiao Yan. Perasaan ini menyebabkan kehangatan muncul di matanya. Mata dua tetua berpakaian hitam, yang muncul sebelumnya, tiba-tiba mengungkapkan ketajaman saat Xiao Yan memeluk Sun Er. Namun, setelah melihat Sun Er bahkan tidak memberikan perlawanan sedikit pun, mereka akhirnya saling berhadapan. Segera, mereka tanpa daya menggelengkan kepala. Mereka sudah agak sadar mengapa Sun Er membawa mereka dalam perjalanannya keluar dari alam Gu. Namun, mereka masih merasa tidak percaya sekarang karena mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ada sejumlah pria muda tampan dengan bakat luar biasa dalam klan Gu yang tergila-gila dan tertarik padanya. Namun, semuanya hanya menerima perlakuan yang acuh tak acuh. Bahkan ketika dia sesekali mengobrol sambil tersenyum, akan ada ketidakpedulian yang dingin, yang membuat seseorang menjauh, dipancarkan darinya. Kedua pria tua ini belum pernah bertemu pria yang berani menarik Sun Er ke pelukan selama bertahun-tahun. Jika masalah ini menyebar di alam Gu, kemungkinan anak-anak nakal itu akan menjadi gila. Seorang pria berpakaian hitam berambut putih memutar matanya dan tanpa sadar bergumam. Penglihatan Nona Sun Er seharusnya sangat bagus. Dari apa yang saya tahu, orang ini adalah orang dari klan Xiao. Orang tua berpakaian hitam lainnya dengan samar menambahkan, klan Xiao, keturunan orang itu. Pria tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini. Segera, matanya agak aneh saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, tidak heran. Namun, meskipun demikian, tidak mudah untuk mendapatkan penerimaan dari klan Gu. Bagaimanapun, dia hanyalah keturunan orang itu dan bukan orang itu sendiri. Selain itu, Nona muda adalah seseorang dari klan Gu, yang garis keturunannya telah dirawat dengan sempurna selama hampir 1000 tahun. Nona muda akan tahu batasannya dalam hal ini. Tidak ada gunanya bagi kita, orang tua, untuk mengatakan apapun. Semoga. Sementara keduanya mengobrol dengan lembut, Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil di belakang Xiao Yan dikejutkan oleh pemandangan ini. Tian Huo Zunze masih baik-baik saja. Dia hanya terkejut karena Xiao Yan berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Kekuatan dari dua pria tua berpakaian hitam adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Mereka setidaknya 2 bintang lebih tinggi darinya. Mata dokter peri kecil tertegun saat dia mengamati punggung Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik orang di pelukan Xiao Yan. Sedikit keremangan melintas di matanya yang cantik tanpa terdeteksi. Dia kadang-kadang mendengar Xiao Yan menyebut wanita ini bernama Sun Er. Dari nada yang dia gunakan ketika berbicara tentangnya,
dia bisa mengidentifikasi sedikit cinta. Ini menyebabkan dia agak terkejut. Dia dengan jelas memahami karakter Xiao Yan. Orang ini mungkin tampak hangat, tetapi dia jarang mengungkapkan emosi seperti itu kepada siapapun, terutama seorang wanita. Jenis cinta ini menyebabkan bahkan dokter peri kecil tanpa sadar merasakan kecemburuan di dalam hatinya. Sejak dia berkenalan dengan Xiao Yan, dia hanya melihat Xiao Yan mengungkapkan emosi seperti itu sekali. Sumber dari emosi ini adalah wanita berpakaian hijau dalam pelukannya. Xiao Yan dengan kejam memeluk orang itu dalam pelukannya. Tubuh lembut wanita itu telah menuangkan semacam energi ke dalam hatinya, yang menjadi agak lelah setelah pertempuran ini. Sun Er mengizinkan Xiao Yan untuk menggendongnya. Beberapa rasa kasihan melintas di matanya yang cerah. Dia jelas menyadari betapa sulitnya bagi Xiao Yan setelah dia pergi. Klannya hampir hancur, dan gurunya ditangkap. Berbagai pukulan ini dengan kejam menekan bahunya yang lembut, menyebabkan Sun Er merasakan sakit di hatinya untuknya. Namun, hal yang membuatnya merasa senang adalah Xiao Yan tidak pingsan dalam menghadapi kesulitan ini. Dia dengan keras kepala menahannya dan perlahan berjalan dari Kekaisaran Jiama ke wilayah Sudut Hitam dan dari wilayah Sudut Hitam ke Central Plains. Selain itu, dia bersinar terang dalam prosesnya. Xiao Yan saat ini tidak lagi lembut, pemuda, yang hanya bisa mengandalkan darahnya yang panas untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya, dia adalah seorang ahli sejati. Xiao Yan GG, jangan salahkan Sun Er karena tidak berada di sampingmu selama ini. Suara lembut Sun Er tampaknya memiliki kekuatan iblis, menyebabkan kelelahan di hati Xiao Yan menghilang dengan tenang. Semangat dan keaktifannya tiba-tiba pulih karena dia. Apakah kamu menganggapku sebagai orang yang tidak masuk akal? Xiao Yan tersenyum. Dia secara bertahap mengembalikan emosi ke dalam hatinya. Setelah itu, dia mengusap kepala Sun Er dan mengendurkan lengannya. Setelah melihat orang ini sekali lagi, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Kau terluka. Mata cerah Sun Er tiba-tiba berhenti di beberapa jejak darah di tubuh Xiao Yan. Mata cantiknya membeku saat dia bertanya dengan lembut. Suaranya mungkin lembut, tapi Xiao Yan dengan tajam merasakan energi alam sekitarnya mulai diam-diam melonjak. Orang yang membuatku berdarah saat ini memiliki luka yang 100 kali lebih parah dariku. Xiao Yan tersenyum. Jarinya menunjuk ke beberapa lubang dalam dan beberapa puing di dalam kota Ye. Sun Er meringkuk mulutnya menjadi senyuman. Pupil matanya yang indah memandangi udara dingin yang meresap di sekelilingnya. Setelah itu, dia dengan lembut berbalik. Matanya yang cantik menatap Bing He dari kejauhan. Api berwarna emas perlahan muncul di matanya yang cerah sementara suara lembutnya perlahan terdengar. Maukah kau menyerahkan urusan selanjutnya pada Sun Er? Chapter 1105. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Sun Er. Namun, dia tidak berusaha keras kepala untuk mempertahankan apa yang disebut kebanggaan seorang pria. Dia dengan lembut mengangguk. Menempatkan front pemberani bisa dengan baik digambarkan sebagai orang yang berdarah panas, atau bisa juga digambarkan sebagai sembrono. Dengan pengalaman Xiao Yan, dia secara alami tidak akan bertindak seperti orang muda biasa saat ini, menegangkan lehernya dan memaksakan dirinya untuk bertahan. Jika dia melakukan itu, dia akan ditertawakan oleh orang lain. Hati-hati. Senyum di wajah Sun Er menjadi lebih kaya saat melihat Xiao Yan tidak menolaknya. Dia tidak ingin Xiao Yan membentuk perbedaan yang jelas di antara mereka. Bing He, yang melihat mata mereka secara bertahap menoleh padanya, menatap Sun Er dan mengerutkan kening. Dia perlahan-lahan bertanya, "Siapa kamu?" "Ini adalah masalah lembah sungai es saya." Bing He secara alami bukan orang bodoh karena dia bisa menjadi kepala lembah-lembah sungai es dan mencapai levelnya saat ini. Sejak Sun Er muncul, dia tahu bahwa wanita ini memiliki latar belakang yang kuat. Namun, anggota klan Gu biasanya tidak menonjolkan diri. Beberapa orang biasa bahkan belum pernah mendengar tentang klan ini,
yang berasal dari zaman primordial. Dari sini, orang bisa tahu betapa rendahnya profil klan Gu. Itu juga karena Bing He mengalami kesulitan mengidentifikasi kelompok Sun Er ketika dia melihat mereka untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, benua Doqi sangat besar. Ada banyak ahli seperti awan. Bahkan Bing He tidak berani mengatakan dia tahu semua ahli di dunia. Lembah sungai es yang sombong, Sun Er menatap Bing Er hanya untuk sedikit menyeringai. Ekspresi Bing He sedikit berubah masam di hadapan tawa Sun Er. Dia secara alami sadar bahwa pihak lain tidak memujinya. Pandangannya samar-samar menyapu tubuh dua pria tua berpakaian hitam itu, dan dia segera menemukan bahwa kekuatan mereka setara dengannya. Diri mulia ini hanya menginginkan wanita beracun yang menyedihkan. Jika dia adalah teman Anda, diri yang mulia ini bisa membiarkan masa lalu berlalu. Namun, saya pasti tidak akan melepaskan wanita racun yang menyedihkan itu. Tatapan Bing He melintas di dua pria tua berpakaian hitam sebelum berhenti di dokter peri kecil. Akhirnya, dia berbicara dengan cara yang serius. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa wanita misterius ini dan bocah nakal bernama Xiao Yan memiliki hubungan yang dalam. Mata cerah Sun Er menyapu dokter peri kecil ketika dia mendengar ini. Secara kebetulan, mata dokter peri kecil juga melesat. Tatapan kedua wanita itu berinteraksi di udara. Ada perasaan yang tidak diketahui di kedua mata mereka. Sesaat kemudian, mereka berbalik tanpa meninggalkan jejak. Kepala lembah Bing, jangan biarkan Xiao Yan itu pergi. King Hai di samping buru-buru berteriak ketika dia melihat situasinya. Xiao Yan adalah orang yang secara pribadi diperintahkan oleh kepala Hall of Souls untuk ditangkap. Bagaimana dia akan kembali dan bertanggung jawab kepada atasannya jika Xiao Yan diizinkan pergi? Kamu harus bertindak sendiri jika kamu ingin menangkapnya. Ekspresi Bing He tenggelam ketika dia diam-diam memarahi orang tua ini karena tidak memahami situasinya. Dia berani menangis keras sekarang. Ekspresi King Hao juga sedikit berubah setelah mendengar teguran Bing He. Rasa dingin melintas di matanya. Segera, dia mendengus dingin. Dia adalah penatua terhormat dari Hall of Souls. Meskipun dia sopan kepada Bing He, itu tidak berarti dia harus merendahkan dirinya. Kalian berdua tidak perlu berdebat. Anda tidak akan bisa membawa siapapun pergi dari sini. Tangkap orang-orangmu dan tinggalkan kota ini dalam 1 menit dan aku akan mengizinkanmu pergi. Sun Er mengangkat matanya yang cantik dan dengan lemah menginstruksikan keduanya, yang sudah mulai bertengkar di antara mereka sendiri sebelum pertempuran dimulai. Ekspresi Bing He dan King Hai menjadi sedikit jelek ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Faksi yang mereka wakili bukanlah faksi biasa, terutama Hall of Souls di belakang King Hai. Itu adalah dukungan besar yang memungkinkan dia melakukan apapun tanpa merasa takut. Faksi di Central Plains yang dapat menyebabkan Hall of Souls menjadi takut adalah keberadaan yang bisa dihitung dengan jari. Meskipun kedua tetua berwarna hitam itu memiliki efek jera yang hebat, itu masih belum cukup untuk menyebabkan Bing He dan King Hai tersesat hanya karena mereka disuruh. Hihi, nada yang sangat arogan. Sangat jarang menemukan seseorang di Central Plains yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Hall of Souls-ku. Wajah lansia King Hai menunjukkan ketidaksukaan. Dia tertawa dengan cara yang aneh. Gadis kecil, saya akan menyarankan Anda untuk tidak membiarkan faksi di belakang Anda menyinggung keberadaan yang tidak dapat mereka singgung untuk seorang pria kecil. Kata-kata ini mungkin tampak sedikit mengesankan jika kepala aula dari Hall of Souls mengatakannya. Namun, kamu tidak memiliki kualifikasi. Mulut kecil Sun Er terangkat sedikit melengkung. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan setengah tersenyum. Tampaknya hanya ada sedikit keberadaan yang tidak bisa disinggung oleh klan Gu di benua ini. Masih tersisa 30 detik lagi, sebuah nyala api berwarna emas tiba-tiba bergerak di dalam mata terang Sun Er. Ekspresi Bing He dan King Hai tenggelam. Sesaat kemudian, Bing He akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia tertawa terbahak-bahak.
Jika dia berbalik dan pergi dalam keadaan sedih seperti itu, lembah sungai es benar-benar akan kehilangan banyak wajah. Ini pertama kalinya aku, Bing He, bertemu dengan anggota generasi muda yang sombong setelah tinggal di Central Plains ini selama bertahun-tahun. Bing He bergerak dengan cara yang gelap dan dingin. Kepingan salju berwarna hitam di antara alisnya berkedip dengan kilau yang tidak biasa. Udara dingin berwarna hitam perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan kepalan tangannya, sepotong es hitam retak saat keluar dari tangannya, berubah menjadi tusukan es hitam yang tidak biasa. Bagian depan tusukan es itu sangat tajam. Seluruh tubuhnya bahkan tertutup pola spiral. Sekilas, itu berisi perasaan yang menyebabkan seluruh tubuh menjadi dingin. Jika seseorang terkena benda ini, kemungkinan lubang darah seukuran kepala akan muncul di tubuh mereka. Sesepuh. Wajah Sun Er tidak menunjukkan sedikit pun riak di wajah gerakan Bing He. Matanya hanya menoleh kedua pria tua berpakaian hitam di kejauhan. Kedua tetua berpakaian hitam buru-buru membungkuk dan menangkupkan tangan mereka saat mendengar Sun Er membuka mulutnya. Mereka tersenyum dan berkata, "Nona muda, yakinlah, serahkan pada kita berdua." Pria tua berambut putih, berpakaian hitam, menoleh setelah berbicara. Matanya tertuju pada Bing He saat dia tertawa. Aku sudah lama mendengar bahwa kepala lembah Bing He telah berlatih kekuatan Zun Es sampai puncaknya. Aku yang dulu benar-benar ingin mengalaminya." Setelah kata terakhir terdengar, pria tua berambut putih itu melangkah melewati angkasa dan muncul di depan Bing He. Wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat. "Orang tua, karena kamu telah membuat pilihan, serahkan saja keduanya padaku." Orang tua berpakaian hitam lainnya tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum mengalihkan pandangannya ke King Hai dan Tian Xuangzi. Mata Bing He suram saat dia melihat pria tua berambut putih yang tersenyum di depannya. Kepadatan muncul di matanya. Kakinya menginjak udara kosong saat es batu berwarna hitam yang aneh muncul entah dari mana. Setelah itu, ia berubah menjadi selusin tombak panjang yang terbuat dari es hitam yang membelah udara dan melesat ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan seperti kilat. Pria tua berambut putih tersenyum melihat ini. Dia mengepalkan tangannya dan doki kuning tua yang kuat melonjak secara eksplosif dari tubuhnya. Itu membentuk dinding lumpur tebal di depannya, menerima tombak panjang yang terbuat dari es hitam di tengah gelombang suara embusan. "Nona muda tidak suka menunggu orang. Aku yang dulu akan bergegas dan bertarung denganmu." Kaki pria tua berambut putih itu melangkah di udara kosong. Doki kuning tua menutupi tubuhnya. Itu berubah menjadi naga darat yang tampak ganas, memancarkan gelombang demi gelombang auman. Akhirnya, itu disertai dengan raungan rendah lainnya karena dengan cepat mengguncang udara dan menerkam ke arah Bing He. Bahkan dengan kekuatan Bing He yang hebat, dia tidak punya pilihan selain memperlakukan serangan sengit oleh pria tua berambut putih itu dengan serius. Segera, tusukan es hitam yang aneh tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan mereka dengan kejam bergegas menuju lelaki tua berambut putih itu. Orang tua berpakaian hitam lainnya melangkah melalui udara kosong sementara pria tua berambut putih menyerang Bing He. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju King Hai dan Tian Xuangzi. "Tian Xuangzi, kita berdua harus bergandengan tangan dan menguji orang ini. Apa yang kamu katakan?" Ekspresi King Hai menjadi lebih suram saat dia menyaksikan sesepuh berpakaian hitam itu perlahan mendekat dengan setiap langkah. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata ini ke samping Tian Xuangzi dengan suara yang dalam. Tian Xuangzi melirik pertempuran sengit antara pria tua berambut putih dan Bing He, yang telah bentrok bersama. Setelah itu, dia mengangguk. Situasi saat ini bukanlah situasi yang optimis. Selain itu, ada dua elit Dozuns lainnya, yang belum bergabung dalam pertarungan. Wanita misterius berwarna hijau itu tidak tampak biasa. "Aku hanya bisa keluar semua." Tian Xuangzi mengatupkan giginya. Bing He belum memberi perintah untuk mundur. Secara alami, dia tidak berani melarikan diri sendirian.
Karenanya, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung. Ganda, serang dan bunuh Xiao Yan. Ekspresi King Hai dingin saat dia meneriakkan perintah kepada beberapa ahli dari Hall of Souls. Kelompok ganda, yang tetap berada di langit, terkejut ketika mendengar perintahnya. Tiba-tiba, wajah mereka tersenyum pahit. Saat ini, ada dua elit Dozuns di sisi Xiao Yan. Apakah mereka tidak akan menyerahkan diri sampai mati jika mereka melangkah maju? Meskipun mereka berpikir seperti ini di dalam hati mereka, tidak ada dari mereka yang berani melanggar perintah King Hai. Mereka hanya bisa dengan cepat menenangkan pikiran mereka. Dengan lambaian tangan, mereka semua bergegas ke tempat Xiao Yan dan Sun Er berada. Semua sesepuh lembah sungai es, dengarkan. Membantu Hall of Souls. Serang dan tangkap Xiao Yan. Teriakan dingin Tian Xuangzi terdengar. Sesepuh lembah sungai es di langit saling berhadapan ketika mereka mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menegakkan kepala dan bergegas keluar. King Hai hanya mengangguk setelah melihat mereka bergerak. Matanya yang gelap dan dingin tiba-tiba beralih ke pria tua berpakaian hitam, yang sudah tiba di depannya. Tatapannya bersilangan dengan Tian Xuangzi, dan dia tertawa terbahak-bahak. Miti Doki melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan suara, swoosh, keduanya menyebar. Setelah itu, mereka menggerakkan tubuh mereka dan dengan ganas menyerang pria berpakaian hitam itu dari depan dan belakang. Sementara dua pertempuran besar ini meletus, kelompok ganda secara bertahap membentuk bentuk kipas dan menyebar terpisah. Mereka mengepung Xiao Yan dan Sun Er. Tidak ada yang berani mendekati dokter peri kecil atau Tian Huo Zunze di belakang pasangan ini. Namun, keduanya juga tidak melakukan apapun. Mereka mengerti dengan jelas bahwa wanita misterius berpakaian hijau ini tidak biasa. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya. Dia sedikit merajut alisnya. Ahli dari Hall of Souls yang disebut ganda itu tidak lebih lemah dari pelindung Wu. Secara alami ada sedikit kebutuhan untuk merasa khawatir jika orang ini sendirian. Namun, saat ini ada banyak ahli. Bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Dozong tidak akan bisa bertahan. Saat Xiao Yan ragu-ragu apakah dia harus turun tangan atau tidak, Sun Er dengan anggun menggeser kakinya. Dia perlahan mengambil langkah ke depan dan sedikit meringkuk. Api seperti cairan berwarna keemasan tiba-tiba melengkung dan naik. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika nyala emas ini muncul karena ada pemberontakan api surgawi di tubuhnya saat ini. Ini juga api surgawi. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah api misterius berwarna emas di tangan Sun Er. Ekspresi terperangah perlahan melonjak ke matanya.